Apa sih arti buku buat sobat muda? Kalau aku pribadi, buku ini bagaikan teman dalam perjalanan. Penuh dengan wawasan, inspirasi, dan juga pengalaman hidup dari setiap halamannya. Di episode kali ini, kita akan mengupas seputar buku dan literasi. Jangan kemana-mana, saksikan terus. Hanya di Inframe. Lo kebalik. Sobat muda, banyak penelitian telah membuktikan manfaat membaca buku seperti meningkatkan daya ingat, mengurangi stres, melatih keterampilan berpikir, dan menganalisa. Saat ini, genre buku semakin berkembang. Pilihan buat membaca buku pun jadi semakin variatif. Apakah sobat muda juga suka membaca dan punya buku favorit? Yuk, kita simak berbagai informasi seputar literasi di episode Inframe kali ini. Punya hobi itu memang penting ya sobat muda, bisa jadi hiburan di sela rutinitas, juga bisa jadi motivasi sebagai pengembangan diri. Apalagi kalau ketemu sama teman-teman sefrekuensi. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bersama dengan komunitas dari Sunmore Book Club. Wah, ini nih sobat muda. Oke, kita mau kenalan dulu nih. Ada siapa aja? Ada Mas Tom. Berikutnya ada aku Dinda. Hai Dinda. Aku Umay. Ada Umay. Dan aku Chandra. Ada Chandra juga. Kita bakal ngobrol nih sama teman-teman dari komunitas buku ini. Nah, dari latar belakang terlebih dahulu, ini teman-teman kenapa sih bisa membuat atau membentuk komunitas ini? Kalau latar belakangnya sendiri itu awalnya itu di Twitter akun literasi best. Ada yang ngupload di salah satu komunitas. Gak salah itu Jatinangor Book Club. Dia mereka kayak ngupload kegiatan mereka yang keempat, dan ada yang retweet pengen juga bikin di Jogja. Oke. Akhirnya ada yang bikin grup di WA, ada yang bikin grup komunitas di Twitter. Tanggal 28 Agustus 2022. Dan akhirnya kita kumpul perdana itu tanggal 4 September 2022 di Wisdom Park, di amfiteaternya. Wah, 2022 ya, Iya. baru beberapa tahun ini. Oke, bisa diceritakan kegiatannya apa aja nih dari komunitas ini? Biasanya kita tuh ada kumpul tiap minggunya. Biasanya di hari Minggu pagi. Makanya namanya muncullah terbit Sunmore gitu, Sunday morning gitu. Kita di situ kumpul baca bareng, silent reading. Habis itu kita bahas bukunya, apa yang lagi kita baca kayak gitu. Terus kadang kita juga kalau ada acara-acara nih, misal lagi bahas suatu buku, biasanya kita punya kerjasama sama Warung Sastra juga. Di situ kalau ngundang narasumber penulis bukunya, kita ikutan datang. Kadang kita juga diundang sebagai salah satu speaker di misal kayak yang udah lalu itu kita jadi speaker di Bentang Pustaka, kita jadi reviewer di sana kayak gitu. Wah, asik juga. Ada berapa sih anggotanya atau yang bergabung? Sejauh ini udah ada 592 anggota. Wow. Udah banyak banget yang join. Jadi dan kita akan selalu terbuka untuk siapapun yang mau join. Wah, keren. Salah satunya nih sobat muda ada yang baru gabung. Kita kenalan sama Umay. Kenapa Umay gabung bersama komunitas ini, Umay? Karena emang suka baca. Sebelumnya saya setahun kemarin nggak tinggal di Jogja. Nah, di kota saya itu nggak ada aktivitas kayak gini. Nah, terus kebetulan nih lihat di Twitter ada Sunmore Book Club ini. Terus langsung deh join. Awalnya coba DM ke Twitternya. Terus ada link join grup. Akhirnya join dan kebetulan hari ini bisa datang, jadi datang hari ini. Wah, keren. Ini yang tergabung baru aja hari ini gitu ya. Oke, kita pengen tahu sobat muda buku-buku apa yang dibaca atau genre buku dari yang dibaca ini apa-apa aja. Oke, jadi kalau aku itu paling suka sebenarnya fiksi. Penulis kesukaanku tuh ada Ibu Suri atau Di Lestari, kita kenal. Itu ada Heksalogi Supernova. Itu aku baca dari SMA dan nunggu setiap serinya itu excited karena Ibu Suri kan kalau nulis tuh perlu beberapa tahun ya baru keluar kan. Betul. Terus sisanya kalau misalnya non fiksi itu biasanya kalau butuh sih. Nah, contohnya kayak buku itu. Nah, itu bisa karena baru mau masuk dunia kerja jadi aku merasa butuh, jadi aku akan baca gitu. Buku tentang psikologi. Iya. Sesuai dengan kebutuhan. Yang untuk hiburannya ini baca-baca yang fiksi seperti itu. Iya. Oke. Nah, berikutnya kalau berbicara tentang
wah aku stuck nih, kayak bosen nih. Ada reading slump juga, ini gimana sih ngatasinnya gitu? Kalau aku pribadi itu cara ampuhnya baca buku Jepang yang terjemahan, yang udah diterjemahin di Indonesia yang tipis-tipis, itu biasanya bisa ngobatin reading slump sih. Kalau aku pribadi gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada cara tersendiri. Kalau aku sendiri biasanya kalau reading slump itu karena bulan sebelumnya udah banyak banget baca buku, terus bulan berikutnya pasti kayak aduh mau baca udah males gitu. Biasanya aku menyiasatinya pakai baca manga. Kalau enggak graphic novel kayak gitu. Jadi kan itu tipis, terus tulisannya sedikit gitu ya. Jadi agak ringan lah buat dibaca kayak gitu sih. Oke. Berarti ternyata ini sobat muda, teman-teman komunitas ini juga ada healing versinya membaca ya. Iya, betul. Membacanya yang ringan-ringan kayak gitu. Mas, manfaat dari bergabung di komunitas ini itu apa aja, Mas? Kalau dari aku pribadi, manfaatnya aku ketemu teman-teman baru. Biasanya aku cuma baca sendiri, cuma yang ingin ku diskusikan jadi gak kesampaikan. Akhirnya ketemu teman-teman baru, kita bisa ngeluarin ide yang dari kita baca. Nah, kalau melihat dari dunia literasi saat ini, perkembangannya menurut kalian itu seperti apa? Sebenarnya itu kalau saat ini ya yang jadi permasalahan terbesar mungkin di dunia literasi itu harga buku yang semakin mahal. Itu sih kayak iya, karena satu buku itu bisa harganya 100.000 per bukunya, minimal lah 100.000 kayak. Jadi kita tuh apa ya, bukan melulu tentang minat bacanya yang rendah, tapi akses untuk mendapatkan bacaannya itu yang sedikit susah karena harganya yang mahal. Terus kalaupun ada perpustakaan umum nih, misal perpustakaannya tuh hanya menyediakan fasilitas gitu loh, nggak mengajak. Tetapi juga kita ada e-book seperti itu secara digital. Apakah itu membuat salah satu minat bacanya berkurang atau malah semakin bertambah? Aku sendiri juga salah satu pengguna e-book gitu. Aku baca digital. Sebenarnya banyak sih platform-platform yang menyediakan baca gratis kayak iPusnas, iJogja, iJateng kayak gitu kan semuanya gratis. Tapi itu kadang sistem antrinya itu loh yang harus war. Kita war buku nih, kadang kalau udah dibalikin harus war, dan itu kopian per bukunya tuh nggak yang banyak gitu loh. Jadi memang misal yang antri itu sampai 1.000 orang, tapi bukunya yang tersedia itu cuma ada 10 kopi. Lah kita harus berebut dengan 1.000 orang yang mengantri itu kayak gitu. Ternyata minat bacanya juga banyak ya. Sebenarnya minat baca itu tinggi di Indonesia, cuman aksesnya ke sana aja. Oke, Chandra, ini apa harapannya ke depan? Tapi singkat aja, untuk buku favoritnya apa? Tadi yang Heksalogi Supernova itu. Oke, harapannya ke depan? Harapannya nemuin lagi buku yang sejenis itu, yang bisa gimana ya, buku itu kayak dulu memberi Chandra muda itu semangat untuk baca sampai sekarang itu karena buku itu. Oke, Umay, harapannya apa nih, Umay? Harapan untuk kalau aku pribadi, aku tipe pembaca buku-buku feminisme nih. Feminisme. Nah, mungkin aku lebih pengen banyak orang untuk lebih banyak baca buku feminisme, karena feminisme tuh nggak sedangkal yang di media atau orang-orang yang kayak mocking SJW gitu loh. Itu lebih, dan itu tuh bisa untuk semuanya, laki-laki perempuan siapapun bisa baca itu. Dan banyak juga buku-buku feminisme yang ringan gitu loh, novel-novel yang mengangkat itu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Singkat aja, buku favoritnya apa? Buku favoritku sejauh ini masih Harry Potter series. Harry Potter, Mas Tom? Kalau aku buku favoritnya tulisannya Rick Riordan. Dan salah satunya buku ini. Wah, keren banget. Ini teman-teman punya selera masing-masing, punya genrenya masing-masing, berkumpul semuanya dalam komunitas ini.
Sobat muda, selain menjadi hobi menekuni dunia literasi, ini juga bisa menjadi profesi. Nah, langsung aja kita ngobrol bersama dengan penerjemah, penulis, dan juga ilustrator buku anak. Ada Kak Nita, apa kabar Kak Nita? Halo Kak. Wah, ini banyak banget karya-karya bukunya. Tapi sebelum kita lanjut lagi Sobat muda, kita simak dulu yuk informasi menarik berikut ini. Sobat muda, banyak hal yang mempengaruhi ketertarikan pembaca terhadap suatu buku. Alur cerita, tokoh, dan promosi yang menarik adalah beberapa di antaranya. Dalam perkembangan dunia penerbitan, sejumlah buku mampu terjual hingga ratusan juta kopi di dunia, hingga dinobatkan menjadi buku terlaris sepanjang masa. Buku terlaris yang pertama yaitu novel karya Miguel de Cervantes berjudul Don Quixote. Novel ini terbit pertama kali tahun 1605 dan hingga saat ini terjual lebih dari 500 juta kopi. Selanjutnya ada novel A Tale of Two Cities karya Charles Dickens. Novel yang diterbitkan tahun 1859 ini berhasil terjual 200 juta kopi di seluruh dunia. Novel ini menggambarkan keadaan buruk petani Prancis di masa beberapa tahun sebelum revolusi. Buku ini jadi bacaan wajib di berbagai kelas sastra loh sobat muda. The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien jadi buku terlaris selanjutnya. Novel fantasi ini telah diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama. Novel yang terbit pertama kali tahun 1950 ini telah terjual lebih dari 150 juta kopi. Apakah sobat muda pernah membaca buku The Little Prince atau Pangeran Kecil? Buku ini juga masuk dalam daftar buku terlaris sepanjang masa dan telah terjual lebih dari 142 juta kopi. The Little Prince menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang mengunjungi berbagai planet di luar angkasa dan membahas tema kesepian, cinta, persahabatan, dan kehilangan. Buku terlaris selanjutnya yaitu Harry Potter and the Philosopher's Stone karya J.K. Rowling. Novel fantasi ini merupakan debut pertama Rowling sebagai penulis. Buku ini merupakan buku pertama dari seri Harry Potter dan diterbitkan pertama kali di Inggris pada tahun 1997. Novel ini kemudian terbit di Amerika pada tahun berikutnya dengan judul Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Novel ini telah memenangkan banyak penghargaan dan diterjemahkan ke dalam 73 bahasa. Ternyata menjadi penulis bisa jadi profesi yang menjanjikan ya sobat muda. Namun jangan lupa, kreativitas, ketekunan, dan kejelian melihat peluang pasar menjadi poin penting yang harus dimiliki para penulis di era saat ini. Nah sobat muda, kita sudah menyimak informasi menarik tadi. Kita lanjut lagi ya, ngobrol dengan Kak Nita. Kak Nita, boleh diceritakan awal mula terjun di dunia profesi literasi? Ya awalnya sih hobi ya Kak, seperti biasanya mungkin kita pada awalnya. Saya suka baca sejak kecil, kemudian mengirim-ngirim ke media massa itu mulai SD itu saya sudah ngirim. SD tahun berapa? Udah lama sekali ya, mungkin lebih dari 10 tahun lalu gitu. Situ puisi pertama dan kemudian diteruskan dengan cerpen-cerpen ke berbagai media massa. Zaman dulu nggak ada tuh Kak yang model kita nulis di internet dan lain-lain, belum ada, jadi kita secara pakai pos ya. Nah setelah itu kita mulai serius menggeluti bidang itu setelah saya lulus kuliah. Nah, kita mengirimkan penerbit, proposal gitu dan lain-lain gitu, dan akhirnya mulai di situ dikontak oleh penerbit untuk terus menerbitkan gitu. Oke, Kak Nita, di sini profesinya penerjemah. Selain itu juga penulis dan ilustrator buku anak. 3 loh. Wow, itu gimana? Bisa diceritakan? Sebelumnya kan kita lewat nulis dulu nih Kak. Lewat nulis dulu, terus dilanjutkan dengan saya membuat cerpen tapi dengan bahasa lain nih gitu. Saya tertantang untuk menguji dengan bahasa Inggris. Kebetulan saya minat di situ. Kemudian saya posting itu di masa yang udah mulai ada internet. Saya posting di blog cerpen-cerpen bahasa Inggris gitu. Dari situ kebetulan penerbit ngeliat, Kak coba ngelamar ke tempat kami gitu. Dan akhirnya di situ saya ikut tes dan diterima gitu. Dan situ mulai order untuk menerjemahkan mulai mengalir juga, dan nulis juga jalan terus. Gitu. Sementara kalau untuk ilustrasi itu saya punya media di Instagram juga. Nah, saya posting dari sana, dan kebetulan dari sana juga gitu. Calon-calon klien tuh ngeliat gitu bahwa oh bisa nggak nih ya kita minta tolong diilustrasikan gitu. Nah ini kalau kita lihat sobat muda ada beberapa yang
Ini luar biasa karya-karyanya seperti itu dari yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia seperti itu. Ini kalau kita lihat beberapa penerbit yang masuk ke Indonesia dari luar ke Indonesia, tantangannya seperti apa? Atau ada kesulitan tidak? Khusus untuk ilustrasi ini saya kebetulan penulisnya dari luar semua ya, dan mereka itu self-publish author. Jadi mungkin di sini penulis indie ya. Ya. Nah, mereka mencari sendiri ilustrator, mereka mencari dari ada marketplace untuk para ilustrator. Jadi diterbitkannya biasanya di Amazon, Barnes & Noble, kemudian di lulu.com, macam-macam banyak platform di internet gitu. Oke, berarti ini mempermudah untuk para penulis untuk mempublish beberapa karyanya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari tantangannya sendiri untuk profesi ini di era digital saat ini, baik itu penulis, penerjemah, dan ilustrator itu seperti apa? Kalau yang jelas semakin banyak talent ya, bakat-bakat iya. Jadi kita, saya lihat sih perlu unik, baik dalam segi tulisan, kemudian penerjemahan juga, itu skill kita tingkatkan. Untuk ilustrator sendiri, keunikan karya juga ada karakter khasnya. Punya khasnya sendiri. Itu kayaknya lebih bisa bersaing kalau menurut saya. Dari Kanita sendiri, khasnya apa nih? Mungkin style ini ya, terutama untuk ilustrasi, itu lebih ke klasik. Itu ternyata banyak yang suka. Wah, boleh diceritakan salah satu karyanya? Yang mana? Yang paling berkesan sih ini ya. Yang paling berkesan? Ya, ini kebetulan dia dari Florida. Wow. Dia sudah 3 buku diilustrasi oleh saya. Dan ini penulisnya sendiri sampai kebetulan berkesempatan ke Indonesia. Dan kita bisa bertemu tatap muka, itu yang paling berkesan sih selama ini, cuma di dunia maya. Iya. Wow, boleh dilihat nih untuk beberapa. Berarti ini dari mulai penerjemahnya. Kalau ini bahasa Inggris full, jadi saya hanya mengilustrasi karena penulisnya dari luar. Oke, baik. Ini karya-karyanya Sobat Muda tipenya yang klasik ya, khasnya seperti itu. Oke, ada tips nggak untuk Sobat Muda yang baru misalnya kuliah atau pengen terjun di profesi seperti ini? Menurut saya tetap berkarya ya. Tentu saja dengan yang dijalani sekarang itu ditekuni sampai selesai, tapi untuk menjalankan hobi ini tetap dihasilkan karya. Siapa tahu nanti dilirik gitu. Iya, karena kemungkinan besar dari situ bisa. Oke, baik. Ini banyak banget Sobat Muda hasil-hasil karyanya Kak Nita. Kak Nita, kalau melihat perkembangan literasi saat ini di Indonesia, harapannya apa? Semakin ini ya, membuka peluang bagi yang berminat di bidang ini untuk mempublish karyanya. Banyak sekali platform gitu. Tetap berkarya aja, tetap ditunjukkan. Siapa tahu nanti bisa membuka pintu-pintu peluang. Betul, setuju. Ini terus berkarya, inovasi, terus teknologi semakin berkembang. Artinya sebagai SDM nih, kita harus terus mengikuti perkembangan saat ini. Walaupun saat ini juga banyak orang yang mencari buku-buku secara digital ataupun secara online seperti itu ya. Terus tetap berkarya. Terima kasih Kanita sudah bergabung bersama di InFrame episode kali ini. Wow. Sobat Muda, baca buku sambil menikmati secangkir kopi itu seru banget. Apalagi tempatnya senyaman ini. Langsung aja yuk kita ngobrol bersama dengan Mbak Gerna dari Kopi DST. Apa kabar Mbak Gerna? Kabar baik. Wah, ini masuk ke kafe ini Mbak, terlihat langsung nyata banyak di sini buku-buku. Ini buku dari mana Mbak? Sebagian besar koleksi pribadi, ada juga yang donasi dari teman, ada juga donasi dari pengunjung kafe di sini. Oke. Ini boleh dipinjem? Ya, boleh dipinjem, boleh dibaca di sini, bahkan boleh dibawa pulang juga.
Bawa Jadi pulang kita terus memang gimana? konsepnya itu open library gitu ya. Jadi oke. karena memang saya dan suami hobi baca, terus setiap kali kita baca buku itu kita ngerasa dapat sesuatu dari buku itu. Nah terus ya kita kepengennya nggak cuma kita nih yang dapat impact dari buku itu, tapi juga orang lain. Sementara kita tahu kalau baca buku di kafe itu durasinya berapa lama sih, kan paling cuma 1-2 jam gitu ya. Jadi akhirnya kita bikin konsep, ya udahlah kalau mau dibawa pulang silahkan, mau dikembalikan lagi alhamdulillah, dikembalikan dalam jumlah yang lebih banyak lebih oke. Lebih oke. Gitu. Mbak ada syarat enggak sih Mbak untuk minjem buku di sini gitu? Enggak sih, asal bilang aja gitu ya ke yang sedang bertugas gitu ya. Misalnya Mas aku mau bawa ini kayak gitu, atau Mas aku mau kembaliin kayak gitu. Oke. Nggak ada, bahkan nggak ada sewa, harga sewa juga enggak. Tidak ada gitu. harga sewa, berarti gratis ya Mbak ya? Gratis. Wah seru banget. Nah selain kegiatan membaca di sini Mbak, ada kegiatan apa lagi yang bisa dilakukan? Seputar literasi ya, seputar literasi itu kita juga punya agenda dari warung kami sendiri. Jadi kami kayak membuat yang nggak rutin juga sih, misalnya kayak waktu puasa kita bikin kayak acara ngabuburit kayak gitu, tapi kita kemas jadi dalam bentuk diskusi. Ada juga kita pernah collab sama teman-teman dari Radio Buku itu untuk membedah satu buku tertentu yang sedang atau sudah dibaca oleh teman-teman di sana, lalu kita share di sini. Jadi memang macam-macam sih, apapun yang sifatnya itu terkait dengan literasi kita terbuka. Terbuka, komunitas, organisasi, boleh, ini boleh bergabung di sini kayak gitu. Mbak dari sekian banyak buku, ada buku favorit dari Mbak sendiri? Kalau buku favorit apa ya? Banyak sih, cuman saya sendiri memang intensitas membacanya kurang gitu. Saya biasanya cuman harapannya 1 bulan bisa 1 buku. Tapi mungkin yang ini deh, Keajaiban Toko Kelontong Namiya ini bisa jadi salah satu favorit juga. Ini karya sastra dari Jepang. Baik. Ini kemarin juga baru aja kita bedah di kelas sih, maksudnya nggak di warung gitu. Waktu itu kita obrolin singkat gitu. Terus apalagi ya? Banyak lebih sih. sering baca kayak sejarah budaya, novel atau mood fantasi sih ya, mungkin? tergantung mood. Kalau aku lagi pengen banyak insight gitu untuk menulis esai, biasanya aku baca kumpulan esai atau sejarah gitu. Tapi kalau lagi pengen santai ya baca novel gitu kan. Oke. Ini banyak koleksinya di sini dan beberapa golongan ya, novel, sejarah, budaya kayak gitu. Terus yang lainnya juga ada filsafat juga. Mbak kalau melihat perkembangan literasi di Indonesia pada umumnya, menurut Mbak seperti apa? Sebenarnya oke ya, cuman hanya kelompok kecil aja sih yang bergerak di situ. Tetapi untuk ukuran Jogja aja itu sebenarnya Jogja itu benar-benar kotanya literasi deh gitu. Ada 300-an lebih penerbit ya di sini. Betul. Dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Terus mereka juga punya agenda terbit judul baru setiap bulannya. Jadi sebenarnya literasi di Indonesia itu keren banget. Cuman kalau kita kurang baca jadi nggak tahu aja jadi gitu. Nggak tahu, betul. Jadi banyak-banyak membaca ya Mbak ya. Nah, sobat muda yang menjadi menarik perhatian di tempat ini juga, Mbak ini biji kopi ya Mbak ya? Betul. Ini green bean ya, kita sebutnya green bean. Jadi green bean itu biji kopi yang belum di roast, belum dipanggang gitu. Belum dipanggang. Ya. Jadi ya ini green bean semua. Kebanyakan memang dari teman-teman kami, komunitas Circle Concordia Kopi di Medan. Wah, dari Medan ini dibawa ke sini? Ya, karena mereka memang komunitas yang secara khusus gitu ya membina petani kopi di sana supaya bisa menghasilkan panenan kopi yang bagus gitu ya. Kemudian terus mereka juga menjual roast bean juga di sana, tetapi karena jarak yang cukup jauh dan juga mempertimbangkan usia simpan gitu ya, itu kami mengambil dalam bentuk green bean. Oke, cukup banyak juga di sini ya Mbak ya? Karena kalau green bean usia simpan itu bisa sampai 5 tahun ya. Tapi kalau sudah di roast gitu, sudah dipanggang itu terbaiknya di usia berapa? Mungkin sekitar
1-3 bulan gitu ya. Hitungannya Mungkin ya bulan 6 bulan bisa kalau kita simpannya rapat gitu ya. Tapi terbaiknya di 1-3 bulan 1-3 bulan. Mbak, di kopi DST ini menu favoritnya apa, Mbak? Kalau aku tuh banyak sih, tapi yang lagi sering aku konsumsi itu apukat susu, kopi apukat susu. Kalau disingkat kopi asu. Kopi alpukat susu. Ya, jadi Baik. kopi espresso dengan apukat di blender dengan susu UHT gitu ya, lalu diberi simple sirup kayak gitu. Wah, ini kayaknya enak nih, kopi alpukat susu sambil membaca buku. Seorang penulis keturunan India, Jhumpa Lahiri, pernah mengatakan, begitulah rupa buku. Mereka membiarkanmu bepergian tanpa menggerakkan kakimu. Seajaib itu benda yang satu ini, sobat muda. Jadi, teruslah membaca, teruslah berpetualang. Sampai jumpa di episode In Frame selanjutnya.